Kesempatan pagi hari ini kita boleh datang beribadah. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita bersatu hati dalam doa. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kalau saat pagi hari ini kami boleh datang berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau melawat setiap kami percaya, kami pulang akan membawa berkat yang daripada-Mu. Kami mulai ibadah pagi hari ini Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kami kepadamu Tuhan. Ini ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Hosana. Hosana bagimu Tuhan. Kita sembah, Dia Allah yang layak kita puji, Dia Allah yang baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku. Ini menjadi pengakuan iman kita pada pagi hari ini. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dia sungguh dahsyat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat
Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Ya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita sama-sama katakan, karya-Mu nyata. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, dengan penuh iman katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Amin. Kau angkat bebanku, Kau angkat sakitku, dengan iman katakan. Kau angkat sakitku, Kau angkat bebanku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan setiap hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah menjadi penolong setiap kehidupan kami. Kami bawa setiap beban hidup kami kepada-Mu Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dia penolong yang sejati. Oh haleluya. Haleluya. Penolong yang
Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau Tuhan. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kau menjadi penolong kami Tuhan. Kau yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Kau menjadi sumber pengharapan kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Haleluya. Tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Kau menjadi Tuhan sumber pertolongan kami di dalam Dia. Penolong kami, tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Ini menjadi iman kami Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan iman katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Engkau Allah yang kami sembah pada pagi hari ini.
Engkau adalah Allah yang setia. Kami menaruh setiap pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau menjadi sumber pengharapan kami. Saat kami berbeban berat, saat kami tak mengerti apa yang kami hadapi, kami percaya kami memiliki Tuhan penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan pada saat hari ini Tuhan. Kami boleh jemaat Tuhan bersama-sama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba Tuhan yang akan melayani tempat ini. Buat hamba yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan yang daripada Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Supaya setiap firman yang disampaikan kami boleh mengerti. Tertanam dalam setiap hati kami. Boleh bertumbuh. Kami boleh makin kuat di dalam Tuhan. Berkati kami setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin setia dalam pengirian kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang bertakhta di dalam kerajaan surga, tapi dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Amin. Haleluya. Hari ini Minggu 2 Agustus 2020, kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Saudara, dengan adanya batasan jumlah hadir, kembali kami sampaikan kepada seluruh jemaat Alpha Omega yang hadir pada ibadah pagi, dimohon dengan hormat tidak hadir pada ibadah yang kedua atau sore hari. Ibadah kita ini direkam dan akan disiarkan secara online pada pukul 12 siang untuk memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kita yang tidak hadir supaya mereka bisa mengikuti ibadah di rumah dan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah yang saya sampaikan hari ini adalah Alfa Omega. Alfa Omega. Alfa adalah huruf pertama abjad Yunani. Sedangkan Omega adalah huruf terakhir dari abjad Yunani. Jadi Alfa adalah huruf awal, huruf pertama, sedangkan Omega adalah huruf terakhir dari abjad Yunani. Nah, Alkitab dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, termasuk kitab Wahyu. Nah, di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos untuk disampaikan kepada semua orang bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Sekali lagi, Tuhan menyatakan dirinya, Yesus menyatakan dirinya kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos untuk disampaikan kepada semua orang bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Jadi Yesus menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Kita baca Wahyu 1 ayat 8 berkata demikian. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang datang, yang maha kuasa. Jadi kita melihat Tuhan menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah. Jadi Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya. Dan tidak akan tergoyahkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Sebab dia menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Kita terus perhatikan. Yesus menyatakan dirinya Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Jadi artinya yang pertama kita bisa melihat dari pernyataannya sebagai Alfa dan Omega, yang pertama Yesus itu Tuhan. Sebab dia berkata,
Karena Yesus menyatakan dirinya, aku adalah Alfa dan Omega, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi yang pertama, Yesus itu Tuhan. Nah kalau dia menyatakan diri sebagai Tuhan, berarti dia kekal. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Maka yang kedua yang kita bisa lihat dengan pernyataannya sebagai Alfa dan Omega, Yesus itu kekal. Dia berkata, aku yang ada, dan yang sudah ada, dan yang datang, dan yang akan datang. Karena itu Yesus adalah kekal. Berarti kalau dia kekal, dia ada sebelum dunia ini ada. Amin. Dia ada sebelum dunia ini ada. Dalam Kejadian 2 ayat 26a berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalau kita melihat dia mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, dia adalah Tuhan, dia kekal, maka kita bisa melihat dalam Kejadian 2 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti dia sang pencipta. Amin. Dia adalah sang pencipta. Maka yang ketiga, Alfa dan Omega itu adalah sang pencipta. Dia sang pencipta. Kalau Yesus menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega, maka dia Tuhan, dia kekal, dan dia sang pencipta. Dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi karena Yesus itu pencipta, berarti dia kuasa. Sebab dia mampu menciptakan, dia kuasa. Maka yang keempat, Yesus yang menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega itu adalah Yesus yang berkuasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Karena Yesus Alfa Omega itu memiliki kuasa, maka dia mampu menjamin kita pasti selamat. Sebab dia Tuhan, dia kekal, dia kuasa. Dia jamin kita selamat. Dikatakan yang maha kuasa itu artinya segala kuasa itu ada di dalam tangannya. Tidak ada di dalam siapapun. Firman Allah katakan Yesus adalah yang maha kuasa. Dia menyatakan diri bahwa dia adalah yang maha kuasa. Maka dia mampu menjamin saudara dan saya, kita pasti selamat. Amin. Pasti selamat kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Yang maha kuasa, segala kuasa ada di dalam tangannya. Maka dia menyatakan diri dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi dia punya kuasa. Sebagai contoh, kalau seseorang atau kalau saudara memiliki sebuah rumah, maka siapa yang berkuasa atas rumah yang saudara miliki adalah saudara. Jadi kalau Yesus menyatakan diri dia penuh dengan kuasa dan di sorga dan di bumi, dia menyatakan segala kuasa di sorga dan di bumi itu ada dalam tangannya, berarti Yesus adalah pemilik sorga. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia pemilik sorga. Kalau Yesus pemilik sorga, berarti dia punya kuasa dan otoritas atas sorga. Yesus punya otoritas di sorga. Itu artinya Yesus mampu mengampuni dosa. Yesus mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus mampu membawa orang percaya masuk ke dalam sorga. Yesus mampu membawa kita orang-orang yang percaya masuk ke dalam sorga. Sebab dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Jalan yang tidak salah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Di mana Bapa berada di sorga. Kalau tidak melalui aku. Berarti ada kepastian, keselamatan, hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Berarti iman kita tidak sia-sia. Kita ibadah tidak sia-sia. Kita semua tahu di dunia cuma sementara. Tapi kita punya tempat yang pasti di sorga.
sebab Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti keselamatan itu ada di dalam Kristus. Berarti iman kita tidak sia-sia. Oleh karena itu jangan kendor, saudara. Jangan lemah, jangan mundur, dan jangan lengah, saudara. Jangan tinggalkan Yesus, saudara. Karena apa dan siapapun tetap kita percaya kepadanya. Amin. Pasti kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Terus setia kepada Tuhan, dia menjamin dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan, orang yang tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan sampai dia mati, maka dia akan selamat. Sampai pada kesudahannya dia akan selamat. Kalau Yesus punya kuasa di bumi, berarti bumi ini tunduk kepadanya. Bumi ini tunduk kepadanya. Yesus mampu berjalan di atas air. Yesus mampu menghentikan angin ribut. Yesus mampu menyembuhkan penyakit. Dia mampu melakukan mujizat. Dia mampu memberkati anak-anaknya, saudara dan saya. Mana ada manusia mampu melakukan seperti itu? Siapapun dia tidak mampu. Sebab hanya Tuhan yang mampu. Kalau kita melihat Yesus punya kuasa di sorga dan di bumi, berarti dia sempurna. Yang kelima, dengan menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega, maka Yesus adalah sempurna. Kita berkata, terima kasih Tuhan. Aku punya Allah yang sempurna. Dia berkata, aku yang awal dan yang akhir. Yang awal, yang akhir. Tidak ada yang lain. Kita tidak membutuhkan yang lain. Manusia tidak bisa mengklaim dirinya bahwa dia sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang sempurna. Karena Yesus sempurna, maka dia dapat membawa kita kepada kesempurnaan. Kita percaya kita di dunia belum sempurna. Tapi kita nanti akan sempurna bersama-sama dengan dia. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi kita akan disempurnakan sama seperti dia. Karena dia sempurna dan kekal, maka dia bukan baru ada 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi, karena dia sempurna, dia kekal. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia kekal. Dikatakan dia bukan baru ada 2000 tahun yang lalu. Dia sudah ada di sorga sebab dia kekal. Sebab dia Tuhan. Baru 2000 tahun yang lalu, dia turun ke dunia, rela jadi manusia, mati di kayu salib, dikubur, bangkit karena dia Tuhan. Seperti yang kita sama-sama nanti nikmati tubuh dan darah Tuhan. Kita percaya dia bukan ada 2000 tahun yang lalu. Dia katakan bukan baru ada. Tapi dia turun ke dunia 2000 tahun yang lalu. Untuk apa? Menebus dosa saudara dan saya. Dia dikubur, dia bangkit karena dia Tuhan. Dia benar-benar mati di kayu salib. Firman Allah jelas kepada kita. Yesus ada sebelum dunia ini ada. Coba kita membuka Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 3 berkata. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Dan dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan firman itu adalah Allah. Siapa firman itu? Firman itu adalah Sang Pencipta. Firman Allah tadi mengatakan, tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu siapa firman yang Allah pencipta itu? Siapa firman yang Allah pencipta itu? Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman? Siapa Allah yang jadi manusia? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya.
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itulah menjadi manusia. Berarti Yesus Allah itu, Sang Firman itu rela jadi manusia. Maka dia mampu menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Dia mampu menyelamatkan saudara dan saya. Jangan sampai kita berkata, kalau orang tanya kamu pasti selamat. Kita yakin kita pasti selamat kalau kita menjadi pelaku firman. Amin. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak tinggalkan Tuhan. Barang siapa setia sampai akhir dia diselamatkan. Firman itu telah menjadi manusia. Rela jadi manusia. Menyelamatkan. Dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Tidak ada. Tidak ada di dalam siapapun. Selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain di dunia ini. Yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya, oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Tidak ada kecuali di dalam nama Yesus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Selain di dalam Yesus. Jadi Dia satu-satunya jalan ke surga. Saudara para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Kristus. Jangan sampai kita tinggalkan Yesus karena apa dan siapapun. Jadi jelas tidak ada dan tidak perlu juru selamat yang lain, tidak perlu. Jangan percaya kepada yang lain, jangan percaya kepada yang lain. Firman Tuhan berkata, tidak ada nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Manusia tidak akan mampu menggapai keselamatan dengan berbuat baik. Tidak mampu. Manusia mau coba dengan perbuatan baik. Dia untuk memperoleh keselamatan tidak mampu. Kenapa? Alkitab menulis, Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jelas keselamatan tidak bisa diperoleh dengan perbuatan baik. Tidak bisa diperoleh dengan perbuatan baik. Jadi orang yang diselamatkan kita tahu tidak bisa karena melakukan perbuatan baik. Tapi orang yang sudah selamat di dalam Yesus, dia harus melakukan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan seseorang kecuali Yesus. Tapi anak-anak Tuhan yang ada di dalam Kristus, dia harus menjadi pelaku firman. Melakukan juga perbuatan yang baik. Mari kita lihat terus dalam Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya Yohanes terima langsung dari Tuhan. Yesus yang berfirman kepadanya. Dia langsung mendengar suara Yesus. Jadi Yohanes terima wahyu langsung dari Yesus. Maka kita harus percaya. Jadi Tuhan pakai Yohanes untuk menulis apa yang dia dengar. Supaya dengan bahasa manusia kita mengerti. Itu maksudnya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang berkata kepada Yohanes. Dia Tuhan, dia kekal, dia Allah, dia pencipta. Maka kita harus yakin apapun kata orang yang menyangkal hal ini. Tapi kita yakin bahwa firman Tuhan adalah benar. Inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya Yohanes terima langsung dari Tuhan. Supaya apa? Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi dia Allah yang penuh dengan kuasa. Dia tahu apa yang akan terjadi. Yesus menyatakan Alfa dan Omega. Dia maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia mau apa yang akan terjadi ini diberitahukan kepada hamba-hambanya. Maksudnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya imannya kuat. Supaya imannya kokoh. Supaya tidak dapat digoncangkan. Supaya tetap setia kepada Tuhan. Supaya orang tahu. Dinyatakan kepada hamba-hambanya. Orang-orang percaya sebelum Yesus datang yang kedua kali. Maka kitab Wahyu
merupakan sebuah kitab yang Tuhan nyatakan kepada Rasul Yohanes untuk dinyatakan kepada semua orang bahwa dia adalah Tuhan. Dia ingin semua orang percaya kepadanya agar orang tahu siapa Yesus dan mau percaya kepadanya dan diselamatkan. Terima kehidupan yang kekal. Tuhan ingin semua orang percaya kepadanya dan diselamatkan. Sekali lagi, dia turun ke dunia, dia ingin semua orang tahu siapa dia, percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 17 berkata begini. Sebab Allah mengutus anaknya, Allah Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia, oleh Yesus. Jadi Tuhan ingin semua orang percaya kepadanya dan diselamatkan. Tapi kalau orang tidak mau percaya, dia sudah ada di bawah hukuman. Dikatakan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkan. Tapi kalau dunia tidak mau percaya, dia sudah ada di bawah hukuman. Jadi kalau kita melihat Tuhan punya kerinduan yang luar biasa, bukankah Allah itu penuh dengan kasih? Kita mengenal dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kesempatan ini ditawarkan kepada semua orang. Maksudnya selagi orang itu masih bernafas, selagi orang itu masih diberi kesempatan hidup. Kita baca ayat 18 dari Yohanes 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Itulah Yesus Kristus. Jadi kebenaran itu harus diberitakan kepada semua orang. Apakah orang itu mau terima dan tidak? Konsekuensinya diterima oleh orang itu sendiri. Kita yang sudah terima Kristus, kita terus pertahankan iman kita. Dalam Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang harus pergi? Saudara dan saya. Pergilah kamu, kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, karena itu pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa. Kita yang harus menyaksikannya. Di mana kita berdomisili, di mana kita berada dalam keluarga. Kepada siapa? Kepada keluarga kita. Kalau kita seorang istri kepada suami kita, kalau kita seorang suami kepada istri kita, kalau kita orang tua kepada anak kita, kalau kita anak kepada orang tua kita, kepada sahabat kita dan seterusnya. Bukan menyaksikan tentang diri kita sendiri. Bukan mengagungkan diri kita, tidak. Tapi Tuhan harus diagungkan. Wahyu 1 ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Yohanes tidak pernah saksikan dirinya, tidak. Dia tidak pernah agungkan dirinya, tidak pernah supaya dirinya disanjung, tidak. Tapi kita melihat dia beritakan tentang firman, dia beritakan tentang Alfa dan Omega. Kepada siapa? Kepada semua orang. Seperti apa yang dilihatnya. Jadi Yohanes tidak bersaksi tentang dirinya. Tapi dia saksikan kepada semua orang tentang Alfa dan Omega. Apa yang Yohanes terima adalah pernyataan Allah waktu dia ada dalam pengasingan di Pulau Patmos. Perhatikan Wahyu 1 ayat 5. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Nah, sudah perhatikan ayat ini. Dalam ayat ini Tuhan Yesus sebagai Alfa dan Omega menyatakan wahyunya kepada Rasul Yohanes. Yang pertama, Yohanes mendengar, Yohanes dikuatkan dan Tuhan menyatakan, dia Allah yang rela turun ke dunia dan mati bagi dosa manusia. Dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit. Jadi kalau dia bangkit dari antara orang mati,
berarti dia turun dulu ke dunia ini. Dia bangkit. Kalau dia mati, Yesus katakan, ia mengampuni dosa manusia oleh darahnya, kata firman Tuhan. Jangan percaya orang yang berkata bukan Yesus yang disalibkan. Yesus Allah, dia rela turun ke dunia, disalibkan untuk mati bagi dosa saudara dan saya. Supaya kita terima pengampunan dosa oleh darahnya. Jadi kalau Yesus mati, berarti dia lebih dulu turun ke dalam dunia jadi manusia. Maka dia dikatakan waktu turun ke dalam dunia, dia benar-benar 100% manusia tanpa dosa. Dia merasa haus, dia merasa lapar, dia merasa sakit. Bukan berarti dia tidak rasa sakit waktu dia dipukul, dicambuk. Dia rasa sakit, dia menderita. Waktu dia dimahkotai duri menancap di kepalanya. Darah mengalir, waktu tangan dan kakinya dipaku. Waktu rusuknya ditombak. Dia bukan tidak merasakan waktu dia dipukul. Sampai mati pun dia ditusuk dengan tombak. Saudara dan saya, itu semua untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Maka waktu kita makan perjamuan itu penting. Kita memberi kesempatan mereka yang ada di rumah yang tidak bisa hadir. Bisa masuk dalam perjamuan kudus. Seperti yang sudah disampaikan, diwartakan. Bisa mengambil untuk keluarga. Dan nanti jam 12 waktu online. Bisa ikut perjamuan kudus. Jadi kita melihat di sini, yang pertama dinyatakan Yohanes mengerti Yesus Allah yang rela turun ke dunia. Dan yang kedua, Yesus Allah yang rela mati bagi dosa manusia. Dan bangkit karena dia Tuhan. Dia bangkit. Bukan dia dicuri murid-muridnya, bukan. Bukan dia diserupakan orang lain waktu disalib, bukan. Dia memang mati. Dia bangkit, dia dikubur, dia bangkit. Kubur tidak bisa menahan dia, karena dia Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena dia Tuhan. Yesus benar-benar mati dan benar-benar bangkit. Dan yang ketiga yang dilihat oleh Yohanes dan diterima. Yesus benar-benar berkuasa di dunia dan di sorga. Yesus benar-benar berkuasa di bumi dan di sorga. Kalau kita membuka dalam Matius 28 di situ juga dijelaskan. Dia berkuasa atas raja-raja bumi. Jadi dia punya kuasa. Dan yang keempat, ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia telah melepaskan kita oleh darahnya. Pengampunan dosa oleh darahnya. Kita selamat. Kita tahu tidak ada nama lain selain di dalam dia. Yang diberikan kepada manusia. Yang di dalamnya manusia bisa diselamatkan. Kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Yang kelima yang kita lihat juga dalam Yohanes pasal. Dalam apa yang di Yohanes terima dalam Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7 berkata begini. Lihatlah. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Saya perhatikan kembali. Lihatlah ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Sudah mungkin bertanya. Yang menikam dia kan sudah mati. Itu kan terjadi 2000 tahun yang lalu. Manusianya, tubuhnya bisa mati, rohnya tidak bisa mati. Manusia terdiri tubuh, jiwa dan roh. Tubuh bisa mati. Apapun yang coba orang konsumsi. Dia pelihara tubuhnya, tetap tubuhnya bisa mati. Rohnya tidak. Kita punya jaminan di surga, tapi kita melihat bagaimana dengan mereka yang tidak percaya. Firman Allah berkata, juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi yang tidak menerima dia akan meratapi dia. Ya amin. Itu artinya benar. Yang keenam, ada penyesalan bagi orang yang menolak dia. Dalam Wahyu 7 ayat 7b dikatakan, Wahyu 1 ayat 7b. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Akan meratapi dia. Ada penyesalan bagi yang menolak dia. Kita yang sudah tahu kebenaran. Kita yang sudah ada di dalam kebenaran. Kita yang sudah ada di dalam Kristus. Jangan satu pun, sedetik pun orang mau membelokkan arah kita. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Justru Tuhan suruh jadikan semua bangsa muridku. Tuhan punya kasih. Dia mengasihi semua orang. Dia ingin semua orang percaya dia dan diselamatkan. Jangan sampai orang menyesal karena menolak dia, tapi terlambat. Apa artinya terlambat? Tidak lagi dia
katakan bisa berkata percaya. Artinya meninggal dunia tapi belum percaya. Lukas 16 ayat 24. Lukas 16 ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Orang kaya yang ada di dalam neraka ini sudah mati. Rohnya tidak mati. Siksa selama-lamanya. Jadi kesempatan untuk percaya itu diberikan kepada setiap orang selagi manusia masih diberikan kesempatan hidup. Manusia pasti bisa mati. Semua manusia pasti berubah. Alkitab sudah menjelaskan itu dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Manusia siapapun dia tetap akan mati. Siapapun dia. Karena itu manusia tidak mampu menjamin manusia yang lain masuk ke dalam surga. Sekali lagi, manusia bisa mati. Ada waktunya dilahirkan, ada waktunya meninggal. Karena itu manusia siapapun dia tidak akan mampu menjamin manusia yang lain masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak akan mampu. Siapapun dia. Dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ada penghakiman Allah. Takhta pengadilan Allah. Dalam Wahyu 20 ayat 11 kita melihat takhta pengadilan Allah. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Sudah lihat di sini. Langit dan bumi akan lenyap. Bumi tempat kita tinggal. Apa yang kita simpan di bumi? Orang cari semua yang di bumi hanya untuk di bumi. Semua lenyap. Ada orang yang diliputi dengan ketakutan. Tapi kita tahu bukan kita tidak jaga diri. Tapi kita punya Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Takutilah dia yang mampu membinasakan manusia secara tubuh dan membuangnya ke dalam neraka. Kita mau takut kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Siapa yang akan menghakimi orang yang tidak percaya? Kita lihat Yohanes 5 ayat 22. Siapa yang akan menghakimi? Bapa tidak menghakimi siapapun. Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Siapa anak? Yesus. Yesus yang akan menjadi hakimnya. Bagaimana dengan kita yang percaya kepada Yesus? Apakah kita akan dihakimi? Kita lihat dalam Injil Yohanes 5 ayat 24. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, mendengar firman, dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Percaya kepada Tuhan yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi tidak ada hukuman bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Tidak ada hukuman bagi mereka yang percaya Yesus. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada hukuman kalau orang setia kepada Tuhan. Yesus yang mampu menyelamatkan saya. Dia yang mampu. Tidak ada yang dapat kecuali Yesus. Yang menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega. Kita lihat Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Satu kali. Untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi
tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan ke mereka yang menantikan dia. Apakah kita belum selamat? Selamat, kita sudah selamat. Tapi nanti realitanya kita bersama dengan dia di surga selama-lamanya. Sebab ayat ini berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Cukup satu kali bagi semua orang. Kita tidak lagi mempersembahkan yang lain. Kecuali kita tahu dia sudah mempersembahkan dirinya satu kali. Untuk menanggung dosa banyak orang, maksudnya yang mau percaya kepadanya. Dan sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Dia akan datang kembali. Bukan lagi menanggung dosa, kita sudah diampuni. Tapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yesus yang dapat menyelamatkan. Yesus yang mampu. Kristuslah yang mampu. Ada kepastian keselamatan. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Mau berupaya apapun, mau berusaha sekuat tenaga pun, tidak mungkin manusia bisa menyelamatkan manusia. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Kristus yang menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega. Tadi kita mendengar kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Tidak ada di dalam siapapun juga. Kita mau cari kemana? Kita mau menyembah apa? Tidak akan mendapatkannya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, kata firman, yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mau mendapatkan keselamatan dengan nama siapa? Dengan cara apa? Tidak mungkin. Yesaya 64 ayat 6a. Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami, semua manusia, tidak ada yang salah. Seperti kain kotor. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Hanya Yesus yang memungkinkan kita jadi bersih. Biar dosa kita dikatakan merah seperti kermisi sekalipun. Dia akan membuat kita putih seperti salju. Hanya ada satu jalan. Only one way. Satu jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus. Hanya melalui Yesus dan tidak dapat melalui siapapun. Mengapa? Sebab kita tahu Yesus itu Tuhan. Yesus itu pemilik surga. Kuncinya ada pada dia. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, waktu Yohanes melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Yesus berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia kekal. Dan yang hidup berarti Yesus bangkit dari kubur. Aku telah mati, berarti dia disalib. Namun lihatlah, aku hidup, dia bangkit sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kuncinya ada dalam tangannya. Dalam pengertian yang sederhana, sudah punya rumah, sudah pergi, sudah kunci. Rumah saudara, pintunya dikunci. Siapa yang bisa masuk? Saudara yang punya kunci. Yesus punya kunci kerajaan surga. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia punya kunci kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kau punya kunci. Kau berikan kepada aku. Dan yang keempat, segala kuasa ada di dalam tangannya. Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa dan di surga dan di bumi. Kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Dia berkuasa menyelamatkan dan berkuasa membinasakan. Mari kita perhatikan ayat ini. Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu. Yesus berkata, aku akan menunjukkan kepada kamu. Siapakah yang harus kamu takuti? Banyak orang takut dengan apa yang terjadi di dunia ini. Bukan kita harus hidup sembrono, tidak. Tapi firman Tuhan berkata,
aku akan menunjukkan kepada kamu. Siapakah yang harus kamu takuti? Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah dia. Takutilah Yesus. Hormat dia, setia kepada dia. Jadilah pelaku firman. Dia berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Firman Tuhan itu tepat dan benar. Orang mau kata, oh ini tulisan manusia. Orang mau berkata apapun. Ini firman. Kita lihat Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firmannya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tepat dan benar. Tidak ada satupun yang melenceng dan pasti digenapi. Dalam Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Hanya Yesus yang mampu. Wanita Samaria berkata, engkau tidak punya timba, mana bisa engkau memberi aku minum? Yesus berkata kepada perempuan ini, kalau engkau tahu siapa aku, maka engkau akan terima air yang hidup yang memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Lalu hidupnya berubah, dia cerita kepada banyak orang, dia terima Yesus. Jadi kita lihat firman itu tepat dan benar. Tuhan akan memberikan keselamatan kepada yang percaya. Tuhan sekarang masih memberi kesempatan hari ini selagi orang masih hidup. Dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Satu undangan yang Tuhan beri, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lalu dikatakan oleh Yohanes, dia mendengar dalam Wahyu 22 ayat 20. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang menyatakan, sebagai Alfa dan Omega dia berkata, aku akan datang segera. Aku datang segera. Lalu Yohanes dengan imannya berkata, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kita yakin dia pasti datang yang kedua kali. Sebab dia Tuhan. Dia kekal, dia pencipta, dia berkuasa, dia sempurna. Dan dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Karena itu tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri. Pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Kita nyanyikan, tiada yang seperti engkau, oh Yesus, kau mengasihi semua. Di engkau, oh Yesus, kau mengasihi semua. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Mana bisa bantu ke depan? Seperti engkau, oh Yesus, kau mengasihi semua. Keindahan di Yesus yang berkuasa. Allah yang berkuasa, ku sembah.
Kembali katakan ku puji kau Tuhan. Mari angkat tangan kananmu dan katakan, Allah yang berkuasa, ku sembah. Alfa dan Omega, ku tinggikan Tuhan dan Rajaku. Kembali katakan, puji kau Allah yang berkuasa. Ku puji kau Allah yang berkuasa, ku sembah kau Alfa dan Omega, ku tinggikan kau Tuhan dan Rajaku. Ku puji kau Allah yang berkuasa. Yang berkuasa, ku sembah kau Alfa dan Omega, ku tinggikan kau Tuhan dan Rajaku. Ku puji kau Allah yang berkuasa, ku sembah Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat firman yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk lebih percaya lagi terhadap Engkau Tuhan. Ajar kami supaya iman kami semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Kami percaya Engkau Alfa dan Omega. Kami percaya Engkau Tuhan satu-satunya. Kami percaya Tuhan Engkau sempurna Bapa. Ajar kami Tuhan, sehingga sebagai anak Tuhan, bukan hanya rutinitas agama yang kami lakukan, tapi kami boleh benar-benar memiliki ketakutan dan hidup gentar akan Engkau Tuhan. Jangan sampai kami binasa karena iman kami yang salah. Jangan sampai kami binasa karena kami tidak punya kepercayaan terhadap Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Agar kami dapat memiliki iman yang benar dan kami boleh berbuat baik karena hidup kami sudah Engkau tebus dengan mahal Tuhan. Terima kasih juga buat tubuh dan darah yang akan kami nikmati pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, baik kami yang menikmati saat hari ini maupun siapapun yang akan menikmati secara online. Kami percaya Tuhan, tubuhmu dan darahmu sudah membebaskan kami. Engkau sudah membayar lunas hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati Bapak Gembala kami. Engkau memberikan dia hikmat, memberikan beliau roh yang dari Engkau untuk terus mengembalakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami terima firman-Mu dan kami akan menikmati perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Puji Allah yang berkuasa, ku sembah Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau Tuhan dan Rajaku. Ku puji
puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan. Yang belum terlayani silakan angkat tangan. Yang belum terlayani, ada belum terlayani. Juga bisa mempersiapkan diri. Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Alfa yang Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji. Mari sama-sama bangkit berdiri. Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Omega, ku tinggikan Kau. Dengan iman kita yakin Dia mati bagi dosa kita, Dia mengampuni dosa kita, Dia bangkit sebagai Dia Tuhan dan Dia akan datang kembali. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji. Mari dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman tubuh Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat pengampunanmu. Terima kasih buat kasihmu. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kau berikan putramu yang tunggal Yesus Kristus bagi dosa kami. Kami mati tanpa pengorbananmu, kami binasa. Terima kasih Tuhan, Engkau rela mati bagi dosa kami. Kami datang dan mengucap syukur kepadamu.
buat pengorbananmu, buat kasih-Mu, buat pemeliharaanmu atas setiap kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu Bapa, sertai umat-Mu, lindungi umat-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti datang yang kedua kali menjemput kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.